Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi terkoreksi sebesar 0,81%. Dengan total market cap mencapai 1,19 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia dalam 24 jam terakhir terkoreksi dengan cukup signifikan sebesar 1,99% di angka 28.274. Ya, kalau kita lihat secara chart di sini, lanjut lagi membuat lower low. Sepertinya akan retest 28.000 ya. Sementara untuk Ethereum dia cenderung berhasil bertahan ya, dan dia masih sedikit meningkat di 0,11% dalam 24 jam terakhir. Artinya MA20 di daily berhasil menahan harga Ethereum, which is good ya. Itu seingat gua adalah buy limit kedua kita. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 1,36%, artinya 330 jebol ya, sayang sekali. Harapan gua kemarin 330 bisa menjadi support untuk BNB. Lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar 3,42% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 47 sen. Lalu untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 3,35% di angka 40 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 5,30% di angka 0,084. Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 3,12% di angka $1.05 sen. Dan yang terakhir ada Solana, dia terkoreksi sebesar 1,82% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka $22 lebih 31 sen. Ya, jadi kita bisa lihat pada hari ini semuanya cenderung terkoreksi ya. Nah, kita akan bahas langsung ke ekonomi kalender. Untuk hari ini ya, kita bisa lihat, seingat gue nggak ada yang terlalu penting ya. Hari ini kita bisa coba cek pelan-pelan, takut ada yang kelewat. Nggak ada ya, nggak ada yang terlalu penting keluar data dari US. Mungkin besok ya, coba kita cek untuk besok, ternyata sama, nggak ada yang terlalu penting juga ya. Jadi bisa dibilang untuk hari ini dan besok kita tidak ada yang terlalu penting untuk secara ekonomi kalender. Jadi kita lebih ke technical analysis, which is good ya, karena kemarin ya beberapa kali dapat data yang nggak terlalu bagus untuk risk on asset ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news dulu deh, news dulu sebelum kita ke TA ya. Untuk news, ini lanjutan dari kemarin, Coinbase ya, sekarang ternyata sudah mendapatkan license dari Bermuda ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin ekspansi ya. Di sini kata-kata ekspansi, tapi menurut gue lebih tepatnya apa? Dia ingin keluar dari US ya, seperti yang kita tahu Coinbase sudah mulai kesal dengan regulasi di Amerika Serikat. Bahkan kemarin dia sudah sempat mengancam kan ingin keluar dari US. Nah, dia sekarang sudah bikin license. Jadi ya ini mungkin salah satu salah satu tindakan nyata yang dilakukan oleh Coinbase dan CEO-nya tentunya ya, si Armstrong ini, siapa namanya, Brian Armstrong seingat gue. Nah, dia itu menunjukkan bahwa oke, kalau sampai Amerika nggak jelas regulasinya ya, kita bisa pindah ya. Dan bahkan kita tahu juga Coinbase siap untuk ini ya, siap untuk melawan SEC, siap untuk melawan Gary Gensler atas tuduhannya Coinbase menjual sekuritas ilegal ya. Jadi ya balik lagi nih, Gary Gensler menjadi the villain of cryptocurrency industry ya. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu untuk dari Coinbase ya. Sekarang kita akan langsung masuk saja ke TA. Nah, ini TA dari ini ya, si Benjamin Cowen. Dia menyatakan bukan menyatakan, dia bertanya ya, apakah Summer Lull 2.0 akan datang lagi ya. Nah, ini terjadi di 2021 kemarin. Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, mungkin nggak terjadi lagi seperti ini. Sebenarnya kalau mau ngomong ya, ada nggak catalyst ya? Menurut gua ada aja ya. Catalystnya adalah seperti yang kita tahu, Amerika Serikat sudah dinyatakan oleh The Fed akan terjadi resesi. Kalau sampai benar-benar terjadi resesi, ada probability seperti ini ya. Tapi menurut gua kalau nggak ada resesi sih in theory enggak ya. Jadi sekali lagi penentuannya adalah di market US. Apakah US kena resesi dalam waktu dekat atau tidak? Kalau kena resesi dalam waktu dekat, ada possibility bisa seperti ini ya, Summer Lull 2.0 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, intinya summer itu never been too good ke crypto ya, crypto dan risk on asset ya. Kenapa? I don't know, orang berlibur, tapi nggak juga sih sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa summer ini seringkali menjadi permasalahan. Walaupun nggak selalu ya, ada juga summer rally. Tapi seringkali kalau sampai rally itu orang note gitu. Note ini tuh jadi summer rally karena rata-rata summer itu biasanya nggak terlalu bagus. Ya, jadi
ya harus sedikit siap-siap lah, sedikit siap-siap. Kalau menurut gua yang menjadi super penting untuk sekarang adalah yang kita watch out adalah MA200 di weekly yang ada di angka 25.500 kayaknya. Nanti kita cek lah di belakang ya. Jadi intinya ini plausible andaikan resesi Amerika benar-benar terjadi ya. Oke, nah sekarang kita akan geser ke ini ya, ke Bitcoin. Kalau kita lihat di sini sayangnya kemarin ya gue udah bilang nih, nggak tembus sih, tapi tipis. Jadi jangan ini apa namanya, mungkin jangan paksakan dulu buka long ya. Kalau buat lu yang paksakan buka long, kalau targetnya konservatif banget sih mungkin aman. Tapi kalau target lu di 29.900 ya nggak aman ya karena cut loss. Nah, untuk sekarang sendiri kita bisa lihat dia itu kemarin retest ke 28.000 ya. Ya 28.000 kurang lah, 28.008 USD ya. Tapi intinya apa? Intinya 28.800 gagal menahan ini sebagai support ya. Jadi that's kind of bad. Nah, tinggal harapan kita sekarang 28.000 dan 27.000 untuk di daily-nya ya. Harusnya sih oke. Ini kemarin daerah demand ya. Semoga aja bisa lanjut lagi ke atas. Nah, tetapi andaikan amit-amit ini semua jebol ya. Kalau ini semua jebol gimana, Bang? Menurut gue yang menjadi apa ya? Yang menjadi the apa ya? Major resistance ya, resisten paling besar yang paling penting harus dipertahankan oleh Bitcoin adalah di sini ya. Sebentar, di MA200 weekly. Ini gue sudah sebut beberapa kali sebelumnya ya. Sekarang tepatnya ada di 25.800 ternyata ya, 25.800. Nah, jadi secara historically MA200 di weekly ini berkali-kali berhasil menahan Bitcoin ya. Dari siklus ke siklus ya tuh. MA200 bertahan bukan bertahan, tapi berhasil menahan harga Bitcoin ya. Baru kali ini jebolnya lumayan dalam. Tapi selama ini ya, sepanjang sejarah dia dari data yang kita paling panjang itu di 2010 ya. Ya, kita bisa lihat MA200 ini berkali-kali menjadi support yang paling penting bagi Bitcoin. Nah, kemarin pada Maret ya, Maret 2023 dia berhasil reclaim. Nah, sekarang andaikan dia sampai retest lagi ke 200, harapan gue dan PR terbesar dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari MA 200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini kemarin sebenarnya masih ketahan ya. Jadi itu good newsnya sih. Good newsnya nggak jebol MA20. PR-nya otomatis masih sama seperti kemarin. Semoga saja dia retest lagi, nggak apa-apa ya, retest lagi tapi ke reject untuk ketiga kalinya dan mulai membuat lower low. Itu harapan gua ya, karena sekali lagi indeks dolar yang melemah adalah pertanda yang baik, atau bisa dibilang secara makro ya, enggak candle per candle tapi secara makro itu baik untuk risk on asset seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan juga tentunya Bitcoin dan cryptocurrency general ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di sini sekarang Bybit sedang ada event lebaran dan peluang menang 100%. Mulai dari THR senilai 31.000 USD, which is itu setengah miliar ya, emas, smart TV, iPhone, dan juga motor Honda ya. Kita di sini untuk motor Honda ada 4 biji yang kita bisa dapatkan senilai 1.800 USD, ada 2 iPhone 14 senilai 1.000 USD, ada 5 smart TV senilai 400 USD, dan juga ada 5 emas batang senilai 250 USD, dan yang terakhir tentunya adalah total hadiah senilai 31.000 USDT ya. Nggak main-main event lebaran ini ya. Caranya seperti apa? Simple banget ya. Di sini yang pertama adalah kalian harus sudah KYC ya, sudah harus KYC, dan yang kedua adalah kalian harus dari Indonesia. Jadi ini event spesifik dan khusus untuk di Indonesia saja ya. Nah, jadi kalau kita di sini ada berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan undian tiketnya. Yang pertama adalah bisa melakukan deposit perdana ya, dan juga deposit sebesar 50 USDT ya, atau USD lah pokoknya ya, deposit apapun bisa. Nah, lalu selanjutnya juga bisa mendapatkan 1 tiket undian berhadiah apabila spot trading lebih dari 10.000 USDT ya. Lalu juga 1 tiket undian lagi apabila spot trading lebih dari 100.000 USD. Dan juga ada 1 tiket undian berhadiah lagi apabila kita melakukan perdagangan derivatif lebih dari 20.000 USD, dan seterusnya ya.
Nah, jadi bisa dibilang cukup simple ya buat lo yang pengen minimal 2 ini sangat gampang ya. Buat lo yang pengen akumulasi silakan bisa lakukan di sini ya. Cuma deposit perdana dan total deposit lebih dari 50 USD saja. Yang bawah-bawahnya ya mungkin ini lo butuh sedikit lebih sultan, tapi ya baik lagi ya banyak sultan di sini. Jadi buat lo yang tertarik silahkan tinggal ikutan saja. Nah, selain itu juga ya, di sini akan ada Bybit Sea Games. Nggak nyangka ini sudah yang kedua ya. Ada lebih dari 100.000 token USDT dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita masih bisa daftar ya. Ini dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 21 untuk daftarnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, total hadiahnya bisa besar banget ya. Jadi buat lo yang tertarik silahkan ikut. Dan sekarang sudah mulai ada peringkatnya nih. Buat lo yang pengen ngejar, ayo mulai deh sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu event dari Bybit untuk kali ini. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat dia sekarang kejebak antara MA20 dengan struktur 1943 ya. Jadi buy limit kedua nih ya malah saling bertarung si MA20 dengan si struktur 1943. Nah, jadi untuk sekarang bisa dibilang kita mungkin masih boleh juga buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga kita di 1909 ya. Itu untuk spotnya tinggal tersisa untuk Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi sudah terjadi retest 1 di MA20. Tapi baik lagi ini terlalu menurut gua di daerah sini masih terlalu jumbled ya. Jadi kita tunggu sampai besok. Kalau besok sudah daily close di atas atau di bawah dari 1943, maka kita bisa lebih jelas ambil posisinya seperti apa ya. Kalau sudah di atas berarti retest 1, retest 2 sebagai support kita bisa buka posisi long. Tapi kalau ternyata gagal jebol ke bawah, retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1909 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Oke, dan seperti biasa kita akan mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini buy limit pertama, buy limit kedua ya, dan buy limit ketiga sudah kena retest semua ya. Nah, tinggal kita lihat apakah dia akan retest lagi ke buy limit ketiga atau tidak. Jadi untuk sekarang yang masih bisa aktif kita pasang buy limitnya adalah di buy limit ketiga, di mana hari ini masih belum tembus ya. Nah, tentunya PR-nya pada hari ini adalah dia bisa bounce di sini dan lanjut lagi ke atas. Karena kalau kita lihat di sini secara RSI juga sudah masuknya ke daerah di tengah ya, sudah di bahkan sedikit di bawah dari 50. Jadi sudah tidak overbought ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat hari ini sudah terjadi retest di resisten maupun di support ya. Jadi tinggal kita lihat aja nih dia retest keduanya di mana. Apabila pada hari ini terjadi lagi retest kedua di sini ya, kita bisa buka posisi. Sebentar, ini gua salah tool ya. Ini apa lagi? Gua salah tool. Oke. Nah, andaikan terjadi lagi retest kedua di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 28.800. Sementara kalau terjadi lagi retest kedua di resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 28.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini buy limit pertama tembus ya. Nah, buy limit kedua masih bertahan di 45 sen sini. Dan untuk buy limit ketiga kita sekarang kita geser ke bawah ke 41 sen karena MA50 sudah terlalu dekat ya. Nah, jadi kurang lebih sekarang yang masih bisa kita pasang buy limitnya adalah di buy limit kedua kita 45 sen atau MA50 dan buy limit ketiga kita di 41 sen ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures kita bisa lihat sudah terjadi retest 1 juga di dua tempat ya, di resisten maupun di support. Maka pada hari ini artinya kita bisa limit posisi short maupun posisi long ya. Limit posisi long di 45 sen sini. Kena lagi pada hari ini kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Sementara untuk posisi short di MA20 apabila terjadi retest pada hari ini juga bisa buka posisi short dengan target TP kita di 45 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Phantom, quite simple ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke XRP. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini buy limit kedua sayang juga sudah tembus. Yang sekarang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga kita secara spot yaitu di MA50. Yang sekarang ada di angka 45 sen ya. Jadi sekali lagi gue ulangi, buy limit pertama dan kedua sudah tembus. Yang tinggal tersisa hanya di buy limit ketiga di MA50 ya. Nah, untuk posisi futuresnya sayangnya masih cukup jauh dari resisten yang mungkin sekarang lebih dekat adalah di MA50. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50, kita bisa buka posisi long
dengan target TP kita di 50 sen. Sementara untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 ke 50 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP ke MA50. Alternatifnya ya, untuk posisi shortnya ini kayak bisa pertimbangkan di MA20 juga apabila nanti sudah mulai tembus ke bawah. Ya, jadi itu bisa dibilang tinggal kita lihat nih dia ke rejectnya di mana, MA20 atau 50 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa di sini ya, sudah jelas. Buy limit pertama tembus 330 ya. Ternyata buy limit kedua juga tembus kemarin ya. Jadi tanggal 19 jebol yang pertama, buy limit keduanya jebol pada tanggal 20 kemarin. Yang sekarang tinggal tersisa untuk BNB adalah di MA50 yang sekarang ada di harga 314,7 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di spot BNB. Tinggal tersisa di MA50 buy limit ketiga ya. Untuk posisi futuresnya sekarang mungkin belum ada yang ke retest ya, karena MA20 juga ya gagal dia pertahankan kemarin. Jadi bisa dibilang kita harus wait and see, kita lihat kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di MA50, bisa buka posisi long, target TP konservatif MA20, target yang lebih agresif di 330. Sementara untuk posisi short, retest 1, retest 2 di MA20, bisa buka posisi short dengan target TP di MA50 untuk yang lebih konservatif. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 301,7. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di BNB dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Itu dua hal yang lebih penting bahkan daripada kita TA ya. Nah, selain dari itu juga ya, kita bisa lihat secara fundamental it's not doing good. Ya, kita tahu US sudah menyatakan bahwa mereka akan resesi ya. Nah, mild dibilang sih ya, mild recession. Tapi ya kita nggak pernah tahu benar-benar mild atau berantakan lagi seperti 2020. Kalau kita lihat dari terakhir kali Bitcoin kena resesi, not good ya. Dia basically sekitar drop total itu sekitar 60% ya. Maka dari itu PR untuk Bitcoin seperti yang gue sudah katakan dari kemarin-kemarin sebenarnya adalah menjauh sejauh mungkin dari MA200 weekly. Supaya apa? Supaya andaikan tiba-tiba benar-benar resesi, nah dia drop lagi masih aman. Tapi kalau di daerah sini aja, bahkan retest, kena resesi ya jebol gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.